Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursulalati. Saya akan menjawab pertanyaan 1. Tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sains, sertai dengan fotonya. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Arab Muslim bernama Ibnu Al-Haytham, adalah seseorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai optik. Ia berteori soal cahaya bergerak dalam garis lurus dan dibedakan oleh objek yang berefleksikan oleh sinar tersebut. 2. Ilmu teknologi. Ibnu Al-Haytham menginspirasi Ragam dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Bidang seni. Albert dan Al-Tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Seni ukir yang dikembangkan tidak hanya pada kayu, tetapi juga pada logam, emas, perak, marmer, mata uang, dan porselin. 4. Sains atau iptek. Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 713 Masehi. Geber juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia Dua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dibenarkan oleh syariat Islam. Sebaiknya jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkan walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Adapun dalilnya yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 22 dan Quran Surah An-Nam ayat 97. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. 1. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmuwan. 3. Agama adalah sistem. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Ilmu, agama, dan budaya saling berkaitan untuk saling melengkapi. Adapun hubungan saling mendukung dan mempengaruhi, saling tarik-menarik dan berinteraksi. Al-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. 4. Jelaskan secara eksplisit bagaimana interaksi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Interaksi ilmu pengetahuan dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda, namun dalam hal ini keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan. Nomor 5. Jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Menurut saya, makna dari slogan ilmu untuk ilmu adalah sebesar apapun pengetahuan yang kita miliki, maka yang namanya ilmu akan tetap jadi ilmu, namun tak akan bermanfaat jika tidak diajarkan kepada orang lain. Nomor 6. Jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari
Pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Jika ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dipisahkan, maka dapat diumpamakan sama saja dengan memutus antara roh dan jasad. Nomor 7. Jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai mengatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai, di mana bebas nilai artinya semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmu harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu tidak terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Nomor 8. Sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 1. Menghargai orang lain. 2. Menyayangi. 3. Menghormati umat beragama. 4. Toleransi atau silaturahmi. Jika akhlak tersebut diterapkan, maka bisa menuntut kita pada kebenaran Allah dan bahkan menjauhkan, di mana membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan ayat kuliah dan kauliah? Sebutkan contoh dan interaksi dalam memahami keduanya. Ayat kauliah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran, di mana ayat ini menyinggung berbagai aspek seperti tentang ajaran Islam, kisah-kisah surga dan neraka, termasuk tentang cara mengenal Allah. Contoh dalam satu mushaf Al-Quran diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Ketika dibaca akan mendapatkan pahala dan syafaat kelak di hari kiamat. Ayat kauliah ialah tanda-tanda yang Allah tempatkan kepada makhluknya, seperti tanda kebesaran Allah berupa adanya alam semesta yang luas ini, adanya bumi yang indah ini, dan fenomena-fenomena alam yang secara gampang ditempatkan. Contoh ayat kauliah: terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat dari Muhammad. 10. Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Seperti yang kita ketahui telah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55, Allah berfirman, Dia yang menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.